Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Maulana Raffi, mahasiswa semester 3 Sistem Informasi yang pada kali ini akan membahas kembali tentang mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Kemarin kita telah membahas tentang berbagai teknologi, di antaranya ada Fintech yang terdiri dari pembayaran elektronik dan juga review-review tentang aplikasi perpajakan dan juga teknologi keuangan lainnya. Nah, pada kali ini kita akan membahas salah satu teknologi keuangan lain yang pastinya sering digunakan terutama untuk generasi muda pada hari ini, apalagi kalau bukan digital banking. Nah, kalau kita kilas balik nih, apa sih yang dimaksud dengan digital banking dan apa sih bedanya dengan bank-bank konvensional? Ketika kita mengenal seperti bank-bank BCA, bank-bank BRI, Mandiri, dan juga bank-bank lainnya, tentu hal itu sudah familiar ya, karena bank-bank tersebut sudah berdiri sejak lama dan juga sudah familiar di berbagai kalangan generasi. Namun ketika kita berbicara tentang si bank, Jago, dan bank-bank digital lainnya, mungkin itu adalah istilah-istilah yang baru kita dengar karena memang faktanya perkembangan bank digital memang baru tumbuh trennya akhir-akhir ini, terutama di masa-masa awal COVID-19. Nah, kita review dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan digital banking itu sendiri? Digital banking adalah layanan perbankan yang seluruh layanannya itu dilakukan secara online melalui aplikasi ataupun website tanpa harus datang ke cabang bank secara langsung. Semua mulai dari buka rekening, transfer, pembayaran tagihan, bahkan investasi bisa dilakukan dari genggaman tangan teman-teman semuanya. Nah, kalau dulu kita terbiasa dengan mobile banking atau internet banking, nah apa sih bedanya dengan bank digital? Kan kayaknya sama-sama di HP, sama-sama di device, dan kayaknya nggak ada bedanya gitu. Nah, kalau di banking, e-banking konvensional, kita tetap butuh yang namanya cabang fisik atau kantor yang benar-benar ada bangunannya untuk melayani perbankannya itu sendiri. Sementara bank digital itu dirancang serba online dari awal sampai akhir. Jadi kalau teman-teman punya e-banking, teman-teman masih bisa proses di ATM, masih bisa proses di kantor cabang, dan proses semuanya itu dilakukan basisnya itu fisik, teman-teman. Tapi kalau digital banking, itu semua basis layanannya itu berbasis online. Jadi untuk tarik tunainya pun nanti akan ada mitra yang memang harus benar-benar teman datangi gitu. Gak bisa tiba-tiba kalau teman-teman menabung di si bank, teman-teman nyari gitu kantor cabang si bank di mana, ATM si bank di mana. Karena memang digital banking itu layanan ataupun servicesnya itu basicnya online semua, teman-teman. Nah, kenapa sih digital banking kini makin populer dan makin banyak digunakan, khususnya di kalangan generasi muda? Ada beberapa faktor pendukung. Yang pertama, ekspektasi konsumen itu sekarang semakin tinggi. Pastinya orang-orang itu pengen yang layanannya itu serba cepat, praktis, dan juga aman. Kedua, penetrasi internet dan smartphone di Indonesia yang makin luas. Penggunaan teknologi smartphone itu hampir menyeluruh dan ada gitu di seluruh lapisan masyarakat. Untuk di kota-kota besar khususnya, sepertinya aneh gitu kalau ada orang yang nggak punya handphone. Seminimal-minimalnya handphone yang jelek sekalipun, pasti orang-orang tuh megang HP, nggak mungkin nggak megang HP. Kecuali kalau konteksnya di daerah-daerah 3T mungkin ya. Nah, kemudian ada namanya tuh tren cashless society. Artinya udah mulai gitu terbentuk habit di mana orang-orang tuh bertransaksinya tuh non tunai dan cukup gitu melalui device smartphone ataupun device-device yang memang mudah gitu dibawa kemana mana. Orang-orang sudah mulai meninggalkan uang tunai dan lebih nyaman untuk menggunakan metode pembayaran digital. Apa gitu keuntungan kita ketika kita menjadi nasabah di digital banking? Yang pertama, akses 24 jam tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun. Artinya, teman-teman nggak perlu khawatir gitu, kalaupun mau tarik tunai, setor tunai, teman-teman nggak harus khawatir ATM udah tutup atau belum, banknya udah tutup atau belum, karena aksesnya ini 24 jam non-stop, real time. Kedua, biaya lebih efisien.
Misalnya gratis transfer atau biaya adminnya itu tidak ada. Biasanya digital banking itu selalu menawarkan layanan-layanan ataupun promo-promo yang sangat-sangat menggiurkan begitu bagi para nasabahnya. Kemudian ketiga, adanya fitur beyond banking seperti top up e-money ataupun e-wallet, beli tiket, bahkan investasi langsung di aplikasi. Dan tentu saja keamanan karena digital banking sudah dilengkapi dengan teknologi seperti OTP, sidik jari, dan face recognition. Jadi, tren digital banking dan juga semua layanannya itu cukup bersaing dan menyasar langsung begitu kepada generasi-generasi ataupun kalangan-kalangan yang memang sudah erat begitu dengan teknologi. Sehingga ada nih transisi antara bank konvensional dengan digital banking yang sekarang sudah mulai dan marak digunakan. Nah, sekarang mari kita lihat begitu bagaimana perkembangan bank digital di Indonesia. Beberapa tahun terakhir kita bisa melihat banyak kemunculan bank-bank digital baru. Contohnya ada Genius dari BTPN, Bank Jago, Blue by BCA Digital, dan salah satu yang akan kita bahas pada hari ini yaitu adalah Cbank. OJK sebagai regulator juga sudah menyiapkan aturan main untuk memastikan layanan bank digital tetap aman dan sehat. Jadi, masyarakat bisa lebih tenang dalam menggunakan produk-produk tersebut. Di antara banyak pilihan, si bank cukup menarik karena dukungan ekosistemnya yang besar yaitu si Group yang merupakan perusahaan induk Shopee dan Garena. Jadi nggak aneh gitu kalau si bank ini cepet banget gitu buat digunakan dan juga hype gitu di kalangan masyarakat, khususnya pengguna Shopee. Jadi si bank ini tuh udah terintegrasi dengan Shopee karena memang pemilik daripada si bank dan Shopee ini adalah satu pihak yang sama. Nah, karena tadi kita sudah menyebut tentang si bank, langsung aja kita review aplikasi dari si bank itu sendiri. Nah, seperti biasa, teman-teman kalau belum punya aplikasi si bank, teman-teman bisa akses dulu di Google Play Store ataupun aplikasi pengunduhan lainnya, lalu teman-teman klik saja keywordnya itu Cbank, lalu akan muncul begitu Cbank di pencarian paling atas. Nah, di sini karena saya sudah bukan memasukkan, sudah menginstal dan juga sudah ready aplikasi Cbank-nya, jadi saya langsung buka aja langsung di HP saya. Oke, ketika kita membuka aplikasi Cbank, kita akan diminta untuk memasukkan PIN terlebih dahulu. Dan kita bisa langsung masuk aja ke aplikasinya. Di sini, di aplikasi si bank, pada tampilan beranda, kita langsung disuguhkan dengan tampilan saldo. Jadi kita bisa tahu saldo kita ada berapa. Nah, karena di sini case-nya di sini saya kebetulan baru install si bank, jadi saya belum pernah melakukan transaksi apapun gitu di si bank. Karena jujur nih, saya belum masif begitu ya dalam menggunakan digital bank. Kalaupun ada transaksi digital, biasanya lebih menggunakan e-money ataupun aplikasi e-payment yang kemarin sudah dibahas. Nah, pada tampilannya kita bisa melihat ada tabungan dan juga deposito. Jadi di si bank ini kita bisa customize gitu. Kita mau menyimpan uang ini sebagai cadangan apa begitu. Dan di sini kita bisa melihat untuk tabungan sendiri, itu suku bunganya 2,5%. Jadi, tiap teman-teman memasukkan ataupun menyimpan uang di si bank, teman-teman akan mendapatkan bunga rutinan. Nah, saya kurang tahu nih bunganya diberikan apakah dalam jangka waktu bulanan, mingguan, atau apapun. Yang penting, kita bisa melihat di sini bahwasanya bunga yang ditawarkan adalah 2,5% dan depositonya oke, depositonya kita ditawarkan, dengan bunga sebesar 6%. Dan di sini ada paket-paket deposito flash deals ya, ada yang 12 bulan, ada yang 6 bulan, 3 bulan, sampai dengan 1 bulan dengan tawaran bunganya masing-masing. Dan di sini kita bisa melihat ada hadiah deposito instan. Jadi ketika kita memutuskan begitu untuk menyimpan deposito, kita bisa langsung secara flash begitu ya, ketika mau mendapatkan keuntungan dari deposito itu sendiri. Nah, ini ada berbagai paket yang bisa kita pilih ya, tergantung budget kita pasnya di paket yang mana begitu ya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk deposito. Nah, di sini juga kita bisa melihat ya, bahwasannya ada rank daripada deposito yang paling diminati dan ternyata
ringnya itu ada di angka 12 bulan yang mana bunganya ini mencapai 6%. Jadi ini bisa jadi pertimbangan teman-teman ketika mau menyimpan uang sebagai deposito di si banknya itu sendiri. Nah, kita coba lihat lagi ya tawaran ataupun tawaran layanan apa ya begitu yang diampu begitu oleh si bank. Yang pertama ada transfer tentunya, teman-teman bisa melakukan transfer sebagaimana layanan bank pada umumnya, baik itu transfer ke si bank ataupun bank lain, virtual account, e-wallet, dan juga transfer-transfer lainnya ya. Kita coba kepoin deh kalau bank lain itu kira-kira ada biaya adminnya nggak ya? Misalkan saya mau transfer ke Bank BCA, lalu kita ketik rekeningnya adalah rekening saya, karena saya kebetulan ada juga ya BCA. Oke, saldo tidak cukup. Ternyata untuk melakukan transfer kita harus mengisi saldonya dulu teman-teman. Jadi intinya si bank ini bisa melayani begitu kebutuhan transfer dan juga selain teman-teman melakukan transfer secara manual, teman-teman juga bisa melakukan transfer langsung lewat QR code. Jadi, oke, kalau yang di sini sepertinya agak berbeda ya. Nah, ini dia yang dimaksud dengan QR code. Jadi ketika kita mau meminta ataupun minta gitu orang lain buat transfer ke si bank kita bisa langsung tunjukin aja gitu QR code kita ke orang-orang yang memang ingin kita mintai begitu untuk transaksinya. Baik, kita lihat lagi ada bagian top up dan tagihan di mana teman-teman bisa melakukan pengisian uang pada si bank ini dengan balik, sorry. Top up dan tagihan ini lebih ke teman-teman tuh bisa menggunakan si digital banking si bank ini untuk melakukan pembayaran seperti pulsa, data, ataupun tagihan-tagihan lainnya. Jadi memang multi payment juga ya di si bank ini. Kita lihat lagi, dia juga melayani top up e-wallet. Jadi dengan teman-teman punya si bank ini, teman-teman bisa langsung sharing gitu untuk uangnya itu ke e-wallet yang memang teman-teman punyai gitu. Di sini disupport dengan ShopeePay, OVO, dan juga platform-platform e-payment berikutnya. Kemudian teman-teman bisa melakukan tarik tunai, setor tunai, dan di sini kita lihat ya semua layanan yang disupport oleh si bank termasuk ke investasi yang tadi sudah kita mention di depositonya. Nah, di sini ada riwayat transaksi yang mana ketika kita melakukan pembayaran ataupun transfer, kita bisa melihat rekornya di sini ya, ada riwayat transaksi dan juga transfer terakhir. Berhubung karena saya masih fresh account, jadi memang belum ada transaksi yang dilakukannya, tapi saya yakin teman-teman yang udah punya si bank pasti udah banyak begitu ya riwayat transaksinya. Karena dengan kemudahan yang ditawarkan oleh si bank ini, transfer ataupun top up itu bisa dilakukan dengan sekali klik. Jadi memang banyak betul ya godaannya ketika teman-teman mempunyai platform digital banking ataupun e-payment lainnya. Memang itu salah satu sisi buruk daripada penggunaan layanan keuangan digital. Nah, di sini juga kita bisa melakukan pembayaran via kris juga. Nah, kalau tadi teman-teman membuat QR code untuk menerima uang, nah kalau teman-teman di scan QR ini, teman-teman tuh bisa melakukan pembayaran langsung gitu lewat QR yang disediakan oleh baik itu penjual, baik itu ya penjual apapun yang teman-teman beli dagangannya, itu juga bisa teman-teman bayar menggunakan kris. Kemudian di bagian akun kita bisa melihat ada profil yang mana bisa kita customize sewaktu-waktu. Memang untuk tampilannya ini mirip-mirip dengan Shopee ya, lagi-lagi dari warnanya yang nuansa oranye dan juga tampilan UI UX ya, karena memang balik lagi di-mention di awal bahwasanya Cbank dan Shopee itu adalah anak-anak dari satu induk perusahaan yang sama yaitu si Group tadi. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengatur limit dan pembayaran. Jadi ketika teman-teman takut gitu ya ketika transaksinya dikhawatirkan over, nah teman-teman bisa mengatur begitu keuangan teman-teman dengan adanya limit. Nice, ini dia. Teman-teman bisa customize apakah transaksi hariannya itu mau di angka berapa. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu. Jadi catatannya juga
di sini ada keterangan di mana silakan masukkan jumlah lebih rendah atau sama dengan limit harian. Jadi ketika kita udah komit nih, mau misalkan limit transaksi hariannya itu 1 juta, maka limit per transaksinya itu harus di bawahnya ataupun sama dengan. Jadi kalau misalkan mau sama dengan pun itu tidak masalah. Tapi kalau lebih Rp1 pun itu tidak diperkenankan ya, karena ini kan memang tujuannya untuk membatasi transaksi teman-teman juga ya. Dan ada juga limit-limit lain yang memang bisa teman-teman customize biar pengeluaran teman-teman tuh nggak over gitu. Jadi ketika nanti teman-teman udah menetapkan limit dan transaksinya lebih daripada itu, ada 2 kemungkinan ya, teman-teman memang nggak bisa melakukan transaksi atau ada notif atau apapun itu ya, karena saya belum mencoba secara langsung begitu. Kemudian di sini ada pengaturan DI Fast-nya juga. Jadi, dengan si bank ini teman-teman bisa join di BI Fast dan ada, beberapa support seperti pusat bantuan dan juga chat dengan si bank jika sewaktu-waktu teman-teman mempunyai kendala begitu ataupun error atau bug pada aplikasinya. Dan dengan semua layanan tadi, itulah yang menjadi alasan kenapa si bank banyak digunakan pada saat ini. Dan lagi-lagi, ketika kita berbicara si bank kita bisa menyadari dan melihat bahwasanya akses yang ada di si bank ini itu aksesnya mudah, semua serba online. Kemudian ekosistem Shopee ya, karena dia terintegrate dengan Shopee. Kemudian bunga yang menarik ya, tadi kita bisa melihat dari tabungan ataupun depositonya dan juga proses yang cepat mulai dari daftar, transfer hingga pembayaran. Dan FYI aja teman-teman, karena ini barusan aku buka akun si banknya, jadi buat teman-teman yang udah pernah punya aplikasi Shopee, teman-teman bisa daftar lewat aplikasi Shopee. Jadi akun informasi akun yang ada di si bank itu langsung terintegrate begitu dengan aplikasi yang ada di Shopee, akun yang ada di Shopee. Teman-teman tinggal verifikasi KTP dan juga verifikasi wajah sebagai autentikasi gitu ketika teman-teman mau masuk ke aplikasi Shopee-nya itu sendiri. Dan balik lagi, ketika kita melihat banyak keunggulan yang ada di dalam suatu aplikasi, kita bisa menyadari begitu bahwasanya si bank itu juga masih terdapat celah baik tantangan maupun kelemahannya. Yang pertama, sebagai bank digital baru tentunya, si bank masih harus membangun kepercayaan masyarakat luas yang pastinya layanan ataupun apa ya, digital banking itu memang minusnya tidak ada support fisik gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh ya teman-teman cuma bisa berkomunikasi gitu lewat layanan online saja begitu. Dan yang kedua, layanan dan fiturnya juga masih terbatas pada ekosistem tertentu, belum sekomprehensif dan menyeluruh gitu seperti bank-bank besar yang seperti bank konvensional. Dan yang terakhir, literasi digital lagi-lagi. Literasi masyarakat Indonesia itu masih beragam, ada ya beberapa kalangan yang memang masih gaptek begitu dalam menggunakan teknologi, sehingga penyerapan ataupun penggunaan daripada aplikasi si bank memang masih, terikat ataupun masih terkait dengan memang generasi-generasi yang memang sudah cakap dengan teknologi. Jadi dengan adanya dengan adanya review tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasannya digital banking adalah tren keuangan masa depan yang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan juga keamanan. Si bank hadir sebagai salah satu pemain baru yang agresif dengan dukungan Shopee dan Garena yang membuatnya mempunyai keunggulan unik dibanding dengan bank digital lain. Buat teman-teman yang sering belanja di Shopee atau butuh rekening digital yang punya bunga tinggi dan gratis transfer, si bank bisa jadi pilihan yang menarik. Tapi lagi-lagi, selalu bijak dalam mengelola keuangan dan tetap waspada terhadap modus penipuan. Nah, buat teman-teman yang udah pernah punya SIBING ataupun sering bertransaksi di SIBING, boleh dong sharing pengalaman teman-teman di kolom chat ataupun boleh nih kita sharing bareng-bareng gitu biar wawasan kita tentang digital banking ataupun platform keuangan digital itu bisa semakin luas dan kita sudah ada nih di ujung pembahasan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai bertemu kembali di review aplikasi dan juga pembahasan mengenai platform keuangan, baik itu digital ataupun keuangan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.